Halo guys, welcome back to Sejarah Indonesia Barista Championship. Pada episode sebelumnya kita sudah menyaksikan bagaimana sejarah kompetisi barista di Indonesia ini dimulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2018. Nah, di episode kali ini kita akan mengupas apa-apa saja yang terjadi dan bagaimana suasana kompetisi setelah tahun 2018. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's start the blooming time. Pada tahun 2019, masih di bawah komando Barista Guild Indonesia atau BGI, dengan Yudhistira Bawono sebagai ketua acara penanggung jawab pada waktu itu, acara Indonesia Barista Championship kembali digulirkan. Kali ini diselenggarakan kembali dengan menggunakan titel sponsor Bank BRI 2019 Indonesia Coffee Event, di mana babak penyisian kembali dilaksanakan di dua regional, yaitu Regional Barat dan Regional Timur. Untuk Regional Barat diadakan di 5758 Coffee Lab Bandung pada awal Januari 2019. Sedangkan untuk Regional Timur, kali ini untuk pertama kalinya diadakan di Makassar, tepatnya di Gudang Popsa, pada akhir bulan Januari 2019. Pada babak Regional Barat, juara IBC diperoleh oleh Yesilia Violin dari Common Ground. Sedangkan pada Regional Timur, dijuarai oleh Mikael Seno Ardabuana dari Hungry Bird Coffee. Akhir bulan Februari, akhirnya digelar ICE untuk tingkat nasional, diadakan pada waktu itu di Kuningan City di Jakarta. Yang nggak kalah menarik pada saat event ICE 2019 ini adalah dengan diadakannya Coffee Village, di mana di situ ada coffee roaster, coffee supplier, dan juga coffee shop yang ikut hadir di sana untuk membuka booth untuk bisa berinteraksi dengan para pengunjung yang ada di acara tersebut. Nah, setelah berkompetisi dengan sengit, hasil tertinggi skor untuk Indonesia Barista Championship saat itu akhirnya diperoleh oleh Mikael Jasin dari Common Grounds. Ya, ini adalah pertama kalinya Miki atau Mikael Jasin berhasil menjuarai Indonesia Barista Competition untuk pertama kalinya. Saat itu di peringkat 2 ada Muhammad Aga dari Shoot Me in the Head, kemudian peringkat 3 disusul oleh Yesilia Violin dari Common Ground. Kemudian ajang World Barista Championship 2019 diadakan kembali di Boston, USA, dan ini adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah ya, Indonesia yang waktu itu diwakili oleh Mikael Jasin berhasil menempatkan diri di peringkat 4, dan ini adalah prestasi yang benar-benar luar biasa pada saat itu karena Indonesia belum pernah sampai masuk ke final atau bahkan sampai di peringkat 4 dunia. Dan ini membuktikan ya bahwa mental Miki ini memang udah teruji banget nih dia karena udah berkompetisi bertahun-tahun sebelumnya dan akhirnya ketika dia di World dia bisa mencapai peringkat 4 dunia. Sedangkan trofi juara dunia World Barista Championship pada saat itu diperoleh oleh Jo Yoon dari Momos Coffee, Korea. Tahun 2020 ini adalah berakhirnya kemitraan Barista Guild Indonesia atau BGI dengan SCAI. Jadi di awal tahun inilah di mana BGI mengembalikan mandat kepada SCAI sebagai penyelenggara kompetisi atau coffee event di Indonesia. Maka dari itu, pagelaran Indonesia Coffee Event tahun 2020 ini kembali dilaksanakan oleh SCAI sendiri yang waktu itu masih diketuai oleh siapa? Oleh ketua yang lama tentunya. Jadi sebenarnya saya banyak lupa atau banyak lost data mengenai event 2020 ini dan untungnya saya mengambil dari artikel di Oton Coffee. Thank you juga buat Oton Coffee yang sudah mendokumentasikan kegiatan-kegiatan atau kejadian atau peristiwa yang terjadi di kompetisi ICE 2020 ini. Nah, tampuk untuk ketua acara Indonesia Coffee Event saat itu diserahkan kepada John Cendra. Ya, John Cendra ini adalah seorang judge senior ya, dia pernah ngejuri di World juga dan dia adalah pemilik dari Kopi Ujung Makassar. Ternyata di ajang kompetisi 2020 ini banyak sekali perubahan ya. Di antaranya adalah menghilangkan babak regional. Jadi kompetisi ICE atau Indonesia Coffee Event pada tahun 2020 ini hanya diadakan satu putaran saja dan cuma hanya di Jakarta. Jadi kompetisi nasional cuma diadakan satu putaran dan diadakan hanya di Jakarta dengan membuka pendaftaran untuk seluruh Indonesia. Jadi nggak ada babak regional. Jadi ini menurut John Cendra, dari apa yang saya baca di artikel otoncoffee.com, event yang digelar pada pertengahan bulan Februari ini terbilang cukup mendesak, kata Cendra waktu itu. Jadi karena kita harus mengejar untuk pagelaran World Barista Championship yang saat itu akan diadakan pada bulan Mei. Jadi panitia merasa kesulitan untuk mengadakan kompetisi regional pada saat itu. Makanya cuma diadakan satu putaran, yaitu langsung di tingkat nasional di Jakarta.
Nah, selain itu, kompetisi yang diadakan pun juga hanya cuman IBC dan juga IBRC. Mungkin banyak orang yang menganggap ya di kompetisi 2020 ini banyak kekurangan. Ya, salah satunya cuman yang dulunya ada regional, sekarang nggak ada, sekarang cuma diadakan cuma tinggal satu putaran. Selain itu, yang sebelumnya udah berhasil menggelar 4 cabang sekaligus, namun tahun ini cuma hanya menggelar IBC dan juga IBRC. Nah, akhirnya kompetisi ini diadakan di Gedung Smesco di Jakarta Selatan pada waktu itu dan hanya diikuti oleh sekitar 39 peserta saja. Dan lagi-lagi akhirnya Michael Jasin berhasil dinobatkan sebagai juara barista di Indonesia pada tahun 2020, waktu itu dengan membawa kopi dari Flores. Namun setelah event ini berakhir, apa yang terjadi? Ya, kita semua tahu, kita semua mengalami pandemi COVID-19. To try and save lives, authorities take precaution. They disinfect public areas and screen populations. Wabah COVID waktu itu makin merajalela mulai dari sejak bulan Maret, April hingga puncak-puncaknya di bulan Mei. Akibat dari pandemi ini, maka kompetisi World Barista Championship yang saat itu harusnya diadakan pada bulan Mei terpaksa harus dibatalkan. Jadi pada tahun 2020 tidak diselenggarakan World Barista Championship dan Michael Jasin harus menunggu hingga pagelaran WBC di tahun berikutnya. Tahun 2021, nah walaupun masih kurang lebih sekitar setahunan ya masa pandemi di Indonesia pada saat itu dan Indonesia pun juga belum pulih sepenuhnya dari COVID, namun di bawah kepemimpinan ya Ketua SCAI yang baru ya Mr. Daryanto Witarsa, SCAI ini mencoba kembali menggelar Indonesia Coffee Event untuk tahun 2021. Event yang diadakan di akhir bulan Maret 2021 ini pun juga mengalami banyak perubahan. Menurut Daryanto, jadi saya mengutip dari websitenya scai.or.id, AIS 2021 ini sebenarnya adalah kelanjutan dari AIS tahun sebelumnya. Jadi karena AIS di tahun sebelumnya kita udah mengadakan IBC dan IBRC, maka di 2021 kali ini IBC dan IBRC ditiadakan. Jadi yang dilanjutkan adalah untuk ILAC dan juga Cup Taster. Namun ada penambahan satu cabang lagi yang selama ini belum pernah ada di Indonesia, yaitu adalah Indonesia Coffee in Good Spirit. Mengingat pada waktu itu masih pada masa-masa pandemi, jadi event ini diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat dan tidak terbuka untuk umum. Jadi yang boleh hadir ya cuma hanya penyelenggara, panitia, kompetitor, coach, dan juga para juri. Sedangkan untuk orang umum tidak boleh masuk dan untuk menonton hanya disiarkan lewat live stream. Lalu bagaimana dengan ajang World Barista Championship sendiri pada tahun 2021 ini? Komite WBC kembali menggelar World Coffee Event pada bulan Oktober di Milan, Italia, dan di sanalah akhirnya Michael Jasin bertanding untuk mewakili Indonesia pada bulan Oktober. Dengan membawa misi penting untuk memperkenalkan nama Indonesia di panggung dunia, pada saat itu Michael Jasin mencoba membawa kopi Flores untuk digunakan pada kompetisi. Dan hasilnya Michael Jasin menempati peringkat 7 dunia pada saat itu. Walaupun langkahnya hanya terhenti di semifinal pada saat itu, namun impact yang dirasakan oleh kopi Indonesia di mata luar negeri saat itu sangat-sangat bisa dirasakan. Sedangkan posisi juara dunia pada saat itu diraih oleh Diego Campos dari Kolombia. Tahun 2022, nah ini adalah masa-masa di mana musim pandemi udah mulai berakhir dan kegiatan-kegiatan kompetisi udah mulai lagi banyak yang dijalankan, namun masih tetap menggunakan protokol kesehatan, walaupun sedikit lebih longgar daripada biasanya. Maka pada akhir Juli 2022, SCAI kembali menggelar Indonesia Coffee Event bertepatan dengan acara Food and Hotel Indonesia waktu itu di JI Expo. Di tahun ini, karena mengingat masih dalam masa-masa pandemi juga, babak regional pun ditiadakan. Dan kompetisi yang dilangsungkan pada saat itu cuma hanya IBC dan juga IBRC saja. IBC 2022 kali ini diikuti oleh sebanyak 31 peserta dengan sistem pendaftaran dengan menggunakan resume. Sistem resume ini ternyata cukup mendapat banyak kritikan ya, jadi banyak pro dan kontra juga nih. Sistem resume ini seperti apa sih? Sistem resume ini adalah pendaftar ini harus mengisi biodata dan juga membuat alasan atau bercerita kenapa dia harus bisa mengikuti kompetisi barista ataupun brewers ini. Nah, kemudian akan dievaluasi oleh tim panitia. Nah, tim panitia ini tidak tahu siapa pendaftarnya. Jadi mereka hanya membaca alasan-alasan atau resume kenapa mereka harus ikut kompetisi dan ini yang disahkan. Jadi hal ini yang sebenarnya cukup membuat banyak pro dan kontra pada saat itu. Pro dan kontranya seperti apa?
What do you think? Silahkan tulis di komen. Setelah berkompetisi selama 3 hari yang cukup melelahkan, akhirnya didapatkanlah 6 finalis untuk maju ke babak final pada hari keempat. Jadi ke-6 finalis yang lolos pada waktu itu ada Arif Rahman atau Arif Blend, Kelvin Deviro, Patrick Vincentius, Muhammad Aga, Yanuar Alif, dan juga Yesilia Violin. Dan di babak final, siapakah yang menjadi juara Indonesia Barista Championship tahun 2022 kali ini adalah Yesilia Violin. Jadi ada satu fakta unik di sini ya. Yesi akhirnya mencatatkan diri sebagai barista wanita pertama yang menjuari Indonesia Barista Championship setelah 16 tahun sebelumnya Siti Suriah menjadi juara nasional kompetisi barista pertama di Indonesia. Di bulan September akhirnya Yesi berangkat menuju Melbourne, Australia untuk mewakili Indonesia di ajang World Barista Championship. Perjuangan Yesi yang baru pertama kali ini menginjakkan kakinya di panggung kompetisi dunia akhirnya harus terhenti di babak penyisian dan akhirnya menempatkan dirinya di posisi 23 dunia. Sedangkan piala juara dunia pada saat itu diraih oleh Anthony Douglas dari Australia. So, acaranya diadakan di Australia, juaranya dari Australia. What do you think? Tahun 2023. Jadi sebelum memasuki era kompetisi nasional, komite dari SCAI ini mencoba merumuskan sebuah formula baru bagaimana cara untuk meningkatkan potensi-potensi atlet-atlet dari daerah. Pada pertengahan 2022, SCAI mengumumkan untuk dibukanya pendaftaran Ice League atau Liga Indonesia Coffee Event. Nah, apa itu Ice League? Penjelasan selengkapnya teman-teman dapat menonton podcast saya dengan Ojat waktu itu kita membahas tentang Ice League. Dan cukup lengkap di video tersebut. Sekilas, Ice League ini adalah kompetisi-kompetisi lokal atau kompetisi-kompetisi daerah yang disanction oleh SCAI, di mana juara-juaranya nantinya berhak masuk ke babak regional tanpa harus melewati pendaftaran yang biasanya selalu saling rebutan. Ternyata sambutan masyarakat kopi untuk Ice League ini sangat luar biasa ya. Jadi pada pertengahan hingga akhir tahun 2022, tercatat ada 8 kota di Indonesia yang berhasil lolos untuk menyelenggarakan Ice League. Jadi ada Samarinda, Pasuruan, Batam, Bogor, Surabaya, Solo, Cirebon, dan juga Banjarmasin. Ice Regional diadakan di akhir tahun 2022, dan kali ini Jogja menjadi tuan rumah Ice Regional Timur, dan berhasil menempatkan Ferdi Hidayat dari CV Sabar Menanti menjadi juara 1 IBC Regional Timur. Di wilayah barat, Ice Regional untuk IBC diadakan di Mall Puri, Jakarta, yang akhirnya mengantarkan Patrick Vincentius menjadi juara regional barat. Akhirnya, babak nasional Indonesia Coffee Event 2023 diadakan di JI Expo Kemayoran sebagai bagian dari acara Indonesia Coffee Festival pada saat itu. Tidak ada privilege untuk juara regional pada tahun ini, sehingga akhirnya Patrick dan juga Ferdi Hidayat harus kembali lagi bertanding di babak penyisian nasional. Pertarungan di babak penyisian hingga final memang terasa sangat melelahkan. Namun pada saat pengumuman juara, nama Patrick Vincentius dikumandangkan sebagai juara barista Indonesia tahun 2023 dan berhak menuju World Barista Championship yang diadakan di Athena, Yunani pada bulan Juni. Namun sepertinya cobaan hidup untuk Patrick ini belum berakhir ya. Pada saat-saat mendekati keberangkatannya ke Athena, Yunani, ternyata visanya ditolak. So, seperti apa kisah lengkapnya? Silahkan tonton di podcast saya bersama Patrick Vincentius. Di situ Patrick curhat banyak sekali soal kenapa dia sampai pengajuan visanya ditolak. So, bagaimana endingnya? Ya, mungkin seperti yang teman-teman tebak ya. Ya, akhirnya Patrick gagal untuk berangkat ke Athena, Yunani dan tidak bisa bertanding pada tahun itu. Namun untungnya panitia dari WBC mengizinkan Patrick atau memberikan dispensasi agar Patrick dapat bertanding di tahun berikutnya, yaitu di WBC di Busan pada tahun 2024. Juara dunia World Barista Championship tahun 2023 pada saat itu akhirnya diraih oleh Boram dari Brasil. Tahun 2024, pada periode musim kompetisi 2023-2024 ini, SCAI kembali mengumumkan dibukanya pendaftaran untuk kompetisi lokal agar upgrade menjadi Ice League. Namun bedanya pada tahun ini, nama Ice League diubah menjadi ICC League. Yang membedakan untuk tahun ini adalah ditiadakannya babak regional. Jadi juara 1 dan juara 2 untuk ICC League berhak langsung masuk ke babak penyisian di nasional. Bagi saya pribadi, ini adalah formula yang sejauh ini memberikan benefit paling banyak bagi para juara-juara liga.
Jadi para juara-juara daerah ini benar-benar mendapatkan kesempatan untuk bertanding di tingkat nasional dibandingkan dengan harus bersaing dengan para pendaftar yang rebutan. Ya walaupun sebagian pendaftar tersebut kadang cuma iseng doang ikut kompetisi cuma hanya buat dapat sertifikat doang. Namun ternyata penyelenggaraan ICC League di pertengahan tahun 2023 ini tidak semulus yang direncanakan ya. Banyak drama yang terjadi di beberapa daerah. Mulai dari mundurnya sponsor utama hingga sampai acara dibatalkan karena panitia tidak berhasil menemukan juri-juri yang memang kompeten pada saat itu. Ya, rupanya PR dari Komite SCAI belum selesai sampai di sini ya. Ternyata Liga pun memiliki banyak kekurangan. Akhirnya AIS 2024 kembali digelar di bulan Desember di tahun 2023 dengan menggandeng sponsor utama yaitu BRI. Jadi sponsornya gede nih. Namun yang agak membingungkan ya, kenapa di sini ketika di nasional namanya kembali menjadi AIS atau Indonesia Coffee Event, padahal di tingkat liga itu udah menjadi ICC atau Indonesia Coffee Championship. Ya, seperti yang kalian tahu, akhirnya Michael Jasin berhasil dinobatkan menjadi juara barista di Indonesia tahun 2024, yang setelah tahun sebelumnya dia absen dan sempat pindah cabang ya di Coffee in Good Spirit. Akhirnya di tahun 2024 dia comeback dan menjadi juara nasional dan berhak melaju ke World Barista Championship 2024 di Busan bareng dengan partnernya yaitu Patrick Vincentius yang gagal berangkat di tahun sebelumnya. Dalam pertarungan barista tingkat dunia kali ini Patrick Vincentius langkahnya harus terhenti di babak penyisihan dan menempatkan dirinya di peringkat 17 dunia. Namun perjuangan Indonesia belum berakhir. Michael Jasin lolos ke babak semifinal dan akhirnya tembus menuju babak final dunia. Akhirnya perjuangan Michael Jasin tidak sia-sia. Setelah kepulangannya dia ke Indonesia dari Melbourne pada tahun 2017 dan memulai debutnya di Indonesia Barista Championship tahun 2018, ini adalah kali ketiganya ia menjejakkan kaki ke panggung World Barista Championship dan berhasil mewujudkan mimpi Indonesia untuk membawa pulang trofi WBC sekaligus dinobatkan menjadi World Barista Champion. Which means your World Barista Champion for 2024 is Michael Jasin from Indonesia! Begitu panjang ya perjalanan kompetisi barista di Indonesia. Seperti lagunya The Beatles, The Long and Winding Road. Dimulai dari Mr. Caswell Harmon yang menggagas kompetisi ini, terus kemudian 20 tahun kemudian akhirnya kita bisa membawa pulang piala kejuaraan barista paling bergengsi di dunia. Ini adalah kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama buat kita-kita yang memang bergelut di bidang kopi dan specialty coffee. Mudah-mudahan apa yang udah saya ceritakan selama 2 episode ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. So, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam No Ching Chong.